Hai JRT Fellows, kembali lagi bersama kami JRT Media, memaknai fakta di balik unik peristiwa. Nah, kali ini gue bakal lanjutin konten Squid Game kita nih ya. Gue mau bahas sebuah scene menarik di episode ke-6, part di mana peserta diminta untuk mencari pasangan buat main game kelereng. Nah, di sini gue bakal bahas bagaimana Sang-woo menggunakan teknik manipulasi psikologis tingkat tinggi demi mengalahkan si Ali. Nah, di game ini nih, alih-alih pasangan peserta diminta bekerja sama, justru para pemain ini diminta untuk melawan partnernya satu sama lain, di mana masing-masing peserta diberikan 10 kelereng dan dalam waktu 30 menit mereka diminta untuk memainkan game apapun sesuai kesepakatan bersama demi merebut 10 kelereng milik pasangannya. Singkat cerita nih ya, Ali dan Sang-woo mulai memainkan gamenya. Namun, Ali yang notabene baru belajar aturan mainnya dari Sang-woo justru terus berhasil memenangkan setiap ronde. Nah, hingga ada satu titik di mana kelereng Sang-woo tinggal satu. Artinya, cuma butuh satu langkah lagi untuk Ali memenangkan game ini. Nah, disinilah kita sampai di part menariknya nih ya, di mana Sang-woo mulai memutar otak bagaimana caranya supaya dia bisa menang. Pasti ada kalian yang kesel dan gregetan ya ngelihat Ali di scene ini. Kok bisa-bisanya dia ketipu sama akal bulusnya si Sang-woo gitu kan ya. Nah, jadi ternyata Sang-woo ini memiliki skill manipulasi psikologis yang cukup tinggi nih ya, yang salah satunya dikenal dengan gaslighting. Gaslighting ini dilakukan dengan cara mendistorsi dan mengikis pemikiran dan perasaan korban, yang akhirnya korban ini menjadi merasa bersalah dan tertekan. Nah, kita coba yuk analisis apa yang dilakukan Sang-woo ke Ali ini. Oke? Nah, kalau kita lihat di fase awal, Sang-woo mulai meminta maaf atas perilaku dia sebelumnya yang cenderung menuduh Ali berbuat curang. Hal ini dilakukan untuk memancing perasaan dan simpati Ali yang diharapkan dapat mengganggu kejernihan pikiran Ali dalam membuat keputusan. Ternyata cara ini belum cukup buat Ali goyah. Lalu Sang-woo mulai mengungkit-ngungkit kebaikannya terhadap Ali di masa lalu. Sang-woo mengungkit momen pas dia ngasih Ali ongkos naik ke bus dan jasanya dalam memenangkan game tarik tambang. Tampaknya upaya ini berhasil. Dan di sini ya, Ali mulai makin gemeteran, bingung, dan bimbang atas apa yang dia lakukan. Inilah dahsyatnya gaslighting, yaitu di mana pelakunya membuat korban bertanya-tanya apakah perasaan, pemikiran, dan perilakunya sudah tepat atau belum. Begitu. Nah, selanjutnya Sang-woo yang udah ngeliat gesture dan juga mimik Ali yang tertekan dan ngerasa bersalah, mulailah menaikkan level manipulasinya, ya kayak level-levelan gitulah ya, dengan menawarkan opsi lain, yaitu dengan membuat sebuah skema yang gue bisa bilang cukup cerdik ya, dimana dia buat prediksi logika jalannya permainan. Gimana sih maksudnya? Nah, taktik ini tuh disebut dengan dispersion berbentuk mind game. Main ya, main loh ya. Artinya di sini tuh ada taktik tingkat tinggi dengan memainkan logika korban supaya korban teralihkan. Nah, di mana di scene ini Sang-woo bilang ke Ali bahwa pasti banyak pemain lain yang juga bermain sengit, rebut-rebutan kelereng secara bergantian, dan sampai waktu habis pun masih banyak peserta yang belum menang ataupun kalah. Terus si Sang-woo bilang gini, nah perhatikan kalimatnya ya coba ya nih ya. Jika hal itu terjadi, Ali, maka tidak mungkin para peserta yang bertarung ini akan dieliminasi semua. Justru mungkin akan ada perubahan aturan permainan di mana kita bisa saja diminta untuk bermain sebagai satu tim. Dan disinilah peluang kita untuk dapat selamat bersama-sama. Nah, dalam situasi penuh dengan tekanan seperti ini, gue bisa bilang cuman orang jenius yang terlatih yang bisa ngelakuin manipulasi macam ini gitu lah ya. Waduh, sampai bingung gue. Nah, teknik diversion berbentuk mind games ini membutuhkan kualitas kognitif tingkat tinggi men ya, untuk memainkan jalan pikiran korban. Tentunya Ali yang udah dalam situasi tak berdaya ini mulai membenarkan asumsi tersebut, dan disinilah Sang-woo meminta Ali untuk mengecek ke peserta lainnya apakah prediksi tersebut benar-benar terjadi. Nggak cukup dengan teknik tadi nih ya, rupanya Sang-woo makin menjadi-jadi, dimana dia pura-pura untuk care sama Ali dan juga bilang bahwa dia harus ngalungin kantong kelerengnya supaya nggak dicuri orang lain. Aduh. Saat itu gue juga bingung banget sih ya. Nah, disinilah Sang-woo membuat kalung untuk kantong kelereng milik Ali dari robekan bajunya. Dia kayak nunjukin robekan bajunya gitu kan. Nah, lalu dengan sekejap kilat mengganti kelerengnya Ali dengan batu kerikil di dekatnya. Wow, sangat-sangat
berhenti. Nah, dan tak lama setelah itu Ali pun dieksekusi. Jeder. Wah. Nah, scene ini tuh memang penting banget buat dibahas ya, karena di kehidupan nyata manipulasi psikologis tuh begitu sering dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan gak jarang ya, manipulator ini nih adalah orang yang memang memiliki kecerdasan yang cukup tinggi sehingga mampu melakukan teknik kompleks demi membuat si korban tak berdaya. Kalau gue pikir juga di film itu kan si Sambo kelihatan emang pintar ya secara background, ya kan? Coba kalian lihat ya. Nah, oke, gue rasa cukup ya di konten kali ini ya. Kalian sendiri gimana nih? Pernahkah kalian di situasi gak berdaya seperti Ali ini? Well, kita lanjut di kolom komentar ya. Atau buat kalian yang mau curhat, boleh juga kok bisa ngobrol di DM GRT Media. Nah, dukung terus GRT Media dengan klik tombol subscribe, like, and comment. Do all likes. Bye-bye GRT Fellows, and have a nice day.